Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, dalam peringatan hari lahir ke-95 Nahdlatul Ulama, secara virtual Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat dan apresiasi bagi NU yang terus bergerak dan berkontribusi dalam memperkuat kehidupan bangsa Indonesia dan memajukan peradaban dunia. Peran strategis para kiai dan ibu nyai, para santri, bersama-sama seluruh pemangku kepentingan bangsa ikut membangun masa depan Indonesia dan sangatlah diharapkan, apalagi dalam menjawab tantangan era revolusi industri jilid keempat dan kompetisi global sekarang ini. Saya bangga menyaksikan para Nahdliyin muda, para santri berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pesantren. Setiap saya mengunjungi pesantren-pesantren, saya melihat optimisme karena saya melihat para santri tidak hanya faham ilmu agama, tapi juga wirausaha. Bahkan saat ini para santri sudah melek digital dan tidak sedikit yang menjadi pelopor teknologi informasi yang bisa membawa manfaat nyata bagi negara ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun milad yang ke-95 untuk Nahdlatul Ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi Nahdlatul Ulama serta warga Nahdliyin di seluruh dunia. Mari kita dukung terus Nahdlatul Ulama agar bergerak dan terus berkontribusi untuk memperkuat kehidupan bangsa Indonesia dan memajukan peradaban dunia dengan spirit Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin. Ya, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana peran NU sebagai garda terdepan membela kepentingan bangsa, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Robikin MH selaku Ketua PBNU. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. alhamdulillah baik. Alhamdulillah Pak, sebelumnya saya mengucapkan dahulu selamat hari jadi untuk Nahdlatul Ulama yang ke-95 ya Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Baik, Pak, tadi dalam tayangan Presiden Joko Widodo menegaskan NU selalu berada di garda terdepan dalam membela kepentingan bangsa dan negara. Nah nih, bicara soal kepentingan bangsa nih Pak, di usianya ke-95 tahun, penyebaran berita bohong di Indonesia, fitnah, polarisasi dan radikalisme masih terus terjadi, bahkan intoleransi ini mudah menyebar di media sosial dan menyulut perpecahan. Nah kalau dilihat seperti ini, seperti apa langkah-langkah kader-kader NU dalam melakukan misi persatuan di bangsa kita yang kondisinya mungkin sedang carut marut, Pak? Ya, Nahdlatul Ulama itu didirikan dengan dua tanggung jawab, dua mandat. Yang pertama adalah mandat keagamaan, mas'uliyah diniyah. Yang kedua adalah mandat kebangsaan, mas'uliyah watoniyah. Apa mandat keagamaannya? Yaitu menyebarkan nilai-nilai agama yang damai, yang santun, yang berakhlak, yang berbudaya, yang berperadaban. Sehingga tidak ada dalam konsep Nahdlatul Ulama, meskipun menjadi organisasi dengan jumlah anggota terbesar di seluruh dunia, karena berdasarkan survei LSI tahun 2017 lalu, jumlahnya 98,9 juta. Di Indonesia tentu mayoritas, tapi damai Indonesia. Karena kita punya komitmen yang besar melindungi yang minoritas. Nah itulah Islam yang dikembangkan Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita lakukan Nabi Muhammad. Mandat yang kedua adalah di bidang kebangsaan. Sejak NU didirikan tahun 1926 dan kemudian menyelenggarakan muktamar ke-11 tahun 1936 sebelum ada Indonesia. Nahdlatul Ulama tidak bercita-cita untuk mendirikan negara Islam. Apalagi misalnya sistem khilafah. Enggak.
yang dicita-citakan oleh Nahdlatul Ulama waktu itu kalau Indonesia berdiri adalah negara yang damai, Darussalam. Nah, itulah kenapa kita sepakat dengan Pancasila, karena Pancasila adalah ditemu segenap komponen bangsa yang beragam, berbineka, dan seterusnya. Nah, dengan konsep seperti ini, diikat dengan 3 ukhuwah, 3 komitmen persaudaraan, persaudaraan seiman, persaudaraan sesama anak bangsa, ukhuwah watoniyah, dan bahkan juga ukhuwah basariyah, persaudaraan sesama umat manusia, maka tidak ada lain dan tidak ada bukan. Kita harus memupuk persatuan dan kesatuan. Hoax dan sebagainya, hate speech, termasuk bagian yang bisa meruntuhkan kebersamaan karena bisa mengendorkan kohesivitas sosial. Baik, jadi memang dasar negara tetap Pancasila dan bagaimana menciptakan Indonesia yang damai. Kalau bicara tentang Indonesia yang damai, dengan diangkatnya Menteri Agama dari NU sendiri yang siap menjadi menteri untuk semua agama di Indonesia, apakah ini juga salah satu langkah untuk menciptakan toleransi yang saat ini mulai terkikis, Pak? Saya kira Presiden Jokowi sangat tepat dalam mengambil kebijakan. Sekedar flashback, ketika tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, hampir saja tidak tercapai kesepakatan rumusan Pancasila. Saat itu ada 2 arus besar pikiran, yaitu arus besar pikiran kelompok kebangsaan. Mohon maaf, non-Muslim, kelompok kebangsaan itu kita sebut begitu. Yang kemudian ada rumusan Pancasila dan Trisila dan seterusnya. Lalu kemudian kelompok Islam. Yang rumusan Pancasilanya ada 5 Pancasila ini, tetapi sila pertamanya ada tambahan 7 frase, yaitu ketuhanan yang maha esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 frase ini hampir saja membuat Indonesia tidak jadi berdiri. Nah, Nahdlatul Ulama melalui Mbak Wahid Hasim, putranya Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ada di BPPKI. Beliaulah yang kemudian sepakat dan menginisiasi pencoretan 7 kata dalam sila pertama tadi itu. Tetapi tidak selesai di situ. Rumusan 7 kata dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya di dalam pasal di dalam sila pertama Pancasila itu, lalu kemudian agar Indonesia tidak menjadi negara sekuler, agar tetap nasionalis religius, maka beliau mengusulkan ada Kementerian Agama. Kementerian yang ngurus bukan hanya agama Islam, tapi termasuk agama-agama non-Islam, sehingga pemeluk-pemeluk agama bisa menjalankan peribadatan dengan baik, negara bisa memfasilitasi dan melindungi umat beragama untuk menjalankan keyakinan masing-masing. Maka dari dulu Menteri Agama itu adalah dari NU, karena riwayatnya seperti itu. Zaman Orde Baru memang tidak, dan kemarin sempat tidak, tapi alhamdulillah sekarang Gus Yakut dipilih, dan saya kira publik sudah tahu komitmen beliau untuk mengawal Islam yang rahmatan lil alamin, yang moderat, yang toleran, dan mengharmoniskan dengan budaya. Iya, baik Pak. Selain intoleransi, kita juga sedang menghadapi satu tantangan, yaitu adanya virus COVID-19 yang memang berpengaruh pada semua aspek. Dilihat dari kehidupan ini masih banyak ternyata masyarakat yang melakukan penolakan, baik itu secara protokol kesehatan, pemahaman tentang COVID sendiri, hingga vaksin. Menurut Bapak sendiri seperti apa? Nahdlatul Ulama memandang bahwa pandemi COVID-19 ini adalah ujian dari Allah. Dan itu nyata, real, aktual. Nah, sementara COVID-19 itu mengancam 2 hal sekaligus, yaitu mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia bagi mereka yang usia lanjut, dan yang kedua adalah yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Yang kedua, pandemi COVID-19 juga mengancam ekonomi.
Nah, ada dua ancaman serius, ancaman kesehatan, keselamatan jiwa, dan ancaman terhadap benda. Agama Islam itu memiliki tujuan dengan disyariatkannya. Apa? Ada 5 tujuan. 2 tujuan diantaranya adalah hifdzun nafas, memelihara jiwa. Tentu saja jiwa itu bisa terpelihara kalau badannya sehat, badannya ada. Selamat dari ancaman COVID, sehat. Begitu pula fungsi atau mandat agama yang lain dengan disyariatkannya Islam adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, kalau COVID itu mengancam baik dari keselamatan kesehatan manusia maupun keselamatan jiwa termasuk mengancam ekonomi, maka hukumnya wajib bagi umat manusia untuk ikhtiar, untuk usaha. Usaha yang pertama adalah menghindari, preventif, bila preventif. Nah, kalau sudah ketimpa musibah, artinya terkena COVID, maka harus diterima dengan ikhlas hati dan tidak boleh merasa itu aib. Iya. Karena COVID bukan aib. Yang perlu dilakukan adalah kemudian berobat. Nah, dua-duanya dalam skema mentaati protokol kesehatan. Minimal bagi masyarakat umum, kita semuanya 3M, mengenakan masker, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun, kemudian yang ketiga menjaga jarak aman. Ya, 1,5 meter, 2 meter lah. Supaya apa? Kalau ada yang droplet meskipun sudah menggunakan masker, tetap bisa terhindar. Saya ingin menyampaikan satu hal. Saya tahu bahwa sebagian masyarakat ada yang patuh protokol. Mengenakan masker misalnya. Tetapi mohon maaf, mengenakan masker itu juga harus benar. Jangan mengenakan masker tapi hidungnya masih terlihat. Atau mohon maaf, banyak saya temukan di banyak daerah, di televisi yang menyiarkan berita tentang COVID, banyak orang di pasar-pasar, di kehidupan yang lain itu mengenakan masker tapi maskernya tidak standar. Nah, yang begini juga mohon diupayakan agar bisa mengenakan masker dengan benar dan maskernya standar, sehingga ikhtiar untuk melindungi diri agar tidak terpapar virus corona bisa dilakukan dengan baik. Karena itu perintah agama. Baik, jadi memang inilah cobaan dari Allah untuk kita semua dan perlu ikhtiar untuk bisa sama-sama menanggulanginya ya Pak ya. Pak Robikin, terima kasih banyak telah berbagi bersama kami di Hal Indonesia. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas Pak. Terima kasih kembali Mbak Esta. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang Bank ASI bagi ibu menyusui. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.